Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun baru datang jam 2 malam ya kemarin dari daerah. Tapi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah ya. Rasulullah senantiasa berdoa untuk umatnya di setiap subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di setiap subuh kita melakukan berbagai aktivitas dan meluangkan sedikit waktu untuk kajian ya. Mudah-mudahan hal itu semua sebagai upaya kita untuk meraih keberkahan, baik keberkahan usia kita, keberkahan hidup kita, keberkahan ilmu kita. Baiklah, karena waktu sudah agak siang ya, langsung saja hari ini yang akan kita kaji adalah bagaimana adab berutang gitu ya. Nah, insya Allah di sini sudah ada materi yang akan kita bahas. Nah, ini ya, adab dalam berhutang. Nah, karena dalam keseharian tentu saja tidak terlepas ya dari muamalah seperti ini. Makanya nah, di sini sudah ada adab yang pertama ya. Adab dalam berutang itu yang pertama adalah jangan pernah tidak mencatat utang piutang. Ini dalam ayat Al-Quran kita diingatkan ya, di surah Al-Baqarah ayat 282. Jangan pernah tidak mencatat utang piutang. Faktubuh ya, harus dicatat. Nah, kita lihat di surah Al-Baqarah yaitu ayat 282 ya. Saya akan, karena ini sangat panjang, jadi ini adalah ayatnya yang sangat panjang ya, tentang utang piutang itu. Di surah itu sampai berapa baris ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 baris ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin. Nah, ini ya, apabila kalian saling berutang piutang ya, ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, maka harus faktubuh, maka catatlah gitu ya. Jadi harus mencatat utang piutang. Nah, di sini di surah Al-Baqarah 282 ini ya, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa intinya ketika kita bermuamalah ya, tidak secara tunai atau tadayantum ya, kita berutang, ketika bermuamalah tidak secara tunai untuk ila ajali musamma, untuk waktu yang ditentukan, faktubuh, maka menulis, harus tuliskan gitu ya. Dan hendaknya seorang penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar. Jangan sampai penulis nggak mau menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan ya apa yang ditulis itu. Nah, di sini ya peringatan kepada kita semua gitu ya, untuk walaupun sekecil apapun misalnya, pokoknya faktubuh, maka tulislah. Nah, di sini banyak sekali pembahasan bagaimana bahayanya ya ketika kita meninggal masih dalam keadaan berutang. Nah, ini banyak sekali bahasannya. Namun dalam kesempatan kali ini tidak misalnya ada dikuatkan dengan hadis ya. Di antaranya hadis mengenai utang piutang itu. Nah, di sini bahwa hadis diterima dari Zaid bin Wahab dari Abi Zar radhiyallahu an, bahwa beliau menyampaikan, Abu Zar ya, aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alamma absara yakni Uhudan, qala ma uhibbu annahu tahawwala li zahaban. Kata Rasul intinya seperti ini saja, bahwa ketika
aku duduk ya bersama Nabi, dan ketika beliau melihat Bukit Uhud, beliau bersabda bahwa aku tidak menyukainya seandainya bukit ini dirubah untukku menjadi emas dalam bentuk dinar. Kemudian jadi Rasulullah mengandaikan ya bahwa aku tidak suka seandainya Bukit Uhud ini dirubah untukku menjadi emas dalam bentuk dinar, lalu si emas itu berada padaku melebihi dari 3 hari, kecuali 1 dinar saja yang aku siapkan untuk membayar utang. Kemudian beliau melanjutkan bahwa sesungguhnya kebanyakan orang dalam masalah harta itu hanya sedikit saja dari mereka yang selamat, kecuali orang yang berkata tentang harta begini-begini. Nah, Abu Syihab memberikan isyarah dengan tangannya ke arah kanan dan kiri, dan sedikit sekali mereka yang selamat. Nah, jadi Rasulullah bersabda ya bahwa tetaplah kamu pada tempatmu. Kemudian beliau melangkah ya, tidak terlalu jauh, dan aku mendengar suara. Nah, semula aku mau mendatangi beliau ya, namun ingat kata beliau kan harus tepat harus tetap berada di tempat. Tetaplah kalian ya pada tempat kalian sampai aku datang. Nah, kemudian beliau sudah datang dan aku ya bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku dengar tadi, atau suara apa yang aku dengar tadi? Beliau menjawab, apakah kamu mendengar sesuatu? Kemudian aku jawab iya. Kemudian beliau menjelaskan, tadi itu yang suara yang aneh ya yang didengar itu adalah malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku, kata Rasulullah ya, sambil malaikat Jibril mengatakan, siapa saja yang mati dari umatmu dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Makanya setiap umat Rasulullah yang dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti masuk surga. Kemudian aku bertanya, sekalipun dia berbuat begini-begini? Kemudian malaikat Jibril menjawab iya. Nah, ini ya bahwa dari hadis tersebut ya, bahwa tadi Rasulullah mengibaratkan gitu ya, ketika sekiranya memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian ia bersamaku selama 3 hari, kemudian aku memiliki 1 dinar darinya, kecuali sesuatu yang aku persiapkan untuk membayar utang. Nah, jadi intinya seperti itu, bahwa jangan sampai ya kita menyepelekan masalah ini gitu ya, menyepelekan masalah ini untuk kasus utang piutang. Nah, bahwa tadi ya faktubu harus dicatat, bahwa Allah ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di surah Al-Baqarah yang begitu panjang ini ya. Tidak semuanya terbahas, karena kalau terbahas semuanya akan sangat lama gitu ya. Nah, kemudian intinya ketika berutang itu dalam konsep ini harus tercatat. Nah, di sini ada yang lainnya, yaitu jangan pernah berniat tidak melunasi hutang gitu ya. Jangan pernah kita mengutang berniat untuk tidak melunasi utang itu gitu ya. Kadang kita misalnya punya utang tapi ditunda-tunda, bahkan dalam pikiran ya udah misalnya nggak usah dibayar misalnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, di sini hadisnya sangat tegas ya, bahwa barang siapa yang berutang kemudian ia berniat tidak akan melunasi utangnya itu, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri. Nah, ini ya, bahwa ini begitu tegas ya, disamakan dengan seorang pencuri. Nah, pokoknya jangan sampai ya kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang. Nah, di sini kan walaupun mati syahid juga ya, walaupun mati syahid dalam masalah utang ini tidak terhapuskan gitu ya, bahwa jadi utang itu bisa menjadi pemberat atau penghapus kebaikan nanti ya ketika dihisab di hari kiamat.
Kan banyak juga hadis yang menguatkan ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang, baik hutangnya 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang itu akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di akhirat itu tidak ada lagi dinar dan dirham gitu ya. Jadi jangan sampai kita meninggal ya masih punya utang. Nah, di sini walaupun hanya 1 dinar ya, barang siapa yang meninggal dalam keadaan masih punya utang, baik 1 dinar ataupun 1 dirham, maka utang itu akan dilunasi dengan kebaikannya nanti di hari kiamat ya. Nah, kemudian sebagaimana kita tahu bahwa jiwa orang yang masih berutang itu menggantung ya. Jadi walaupun sudah meninggal, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya sampai dia melunasi gitu ya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa utang itu yang belum dibayar ya menjadi pemberat dan membuat jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu. Pokoknya jangan sampai terjadi ketika kita masih hidup di dunia, maka segera bayar utangnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tadi bahwa ketika tidak berniat membayar utang, maka dikatakan dia adalah seorang pencuri. Nah, ada yang lebih parah lagi ya, maksudnya bahwa ketika tidak berniat untuk membayar dari utang itu ya, atau tidak berniat untuk menyelesaikan hutang, kata Allah di sini ya, bahwa dia akan diberikan status sebagai pencuri karena menggunakan dan memakan uang yang bukan haknya, itu sama dengan pencuri gitu ya. Nah, tadi hadis dari Ibnu Majah itu begitu tegas, pokoknya barang siapa yang berutang kemudian ia berniat tidak mau melunasi, maka orang itu akan bertemu Allah pada hari kiamat dan status orang itu adalah sarik, sebagai seorang pencuri. Nah, jadi terus hati-hati, dan dosa utang itu tidak terampuni walaupun dengan mati syahid ya. Maksudnya kebetulan misalkan kita diberikan kesempatan oleh Allah mati syahid, maksudnya, namun ketika mati syahid kalau punya utang ya, dosa utang itu tidak terampuni. Jadi hutang yang tidak dibayar itu tetap dosa ya, sekalipun mati syahid. Jadi dosa hutang itu masih belum terampuni gitu ya. Mungkin karena hutang itu sangat erat kaitannya dengan harta milik orang lain ya. Sama seperti kita ketika mengambil harta orang lain sedangkan kita tidak mengembalikannya. Bahwa dalam hadis riwayat Muslim ditegaskan, semua dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni kecuali utang. Pokoknya semua dosa orang yang mati syahid itu, dosa apapun, akan diampuni kecuali utang. Pokoknya jangan pernah berniat untuk tidak melunasi dari utang. Nah, kemudian punya rasa takut jika tidak bayar utang. Nah, tadi ini ya masih nyambung ya, bahwa semua dosa orang yang mati syahid itu akan diampuni kecuali utang. Jadi jangan sampai walaupun ya diberikan rezeki nanti mati syahid, tapi untuk dosa hutang dalam Islam itu sangat luar biasa tegasnya ya, tidak akan terampuni sekalipun dengan mati syahid. Nah, kemudian hutang juga adalah suatu yang memberatkan hidup ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Bahwa Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meminta perlindungan kepada Allah ya, meminta perlindungan kepada Allah, min Allahumma inni a'udzubika sebentar kita akan bacakan kembali ya doa Rasulullah ya, Rasulullah SAW tentang berhutang ya, tentang berhutang itu. Nah, Rasulullah senantiasa membaca doa ini ya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wad dain wal faqri wa a'udzubika min azhabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Nah, banyak sekali ya Rasulullah sering gitu ya, sering berdoa seperti ini ya, sehingga dalam suatu kajian kemarin yang pernah kita bahas, ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau senantiasa berdoa seperti itu gitu ya. Nah, supaya memang karena
dosa hutang itu begitu luar biasa ya. Seringkali manusia itu terlena dengan dosa dari berlindung dari hutang ini ya, bahwa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Nah, ini Rasulullah sering ya mengajarkan kepada umatnya supaya mengamalkan doa ini supaya terhindar dari masalah hutang. Bahwa harus sering ya kita baca. Ini hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal hammi dari kebingungan, wal hazan dari rasa sedih, wa a'udzubika minal azzi wal kasal dan aku berlindung kepadamu dari al azzi kelemahan, wal kasal dan dari kemalasan, wa a'udzubika minal jubni dan aku berlindung kepadamu dari rasa takut, wal bukhli dan kekikiran, wa a'udzubika min ghalabati dain kami berlindung kepadamu dari lilitan utang, wa qahri rijal dan tekanan dari orang-orang. Nah, di sana ya supaya kita harus banyak membaca doa tersebut ya. Doa pelunas hutang juga ada riwayat dari Mu'adz bin Jabal. Banyak sekali ya doa ini misalnya. Nah, yang terpenting yang tadi ya yang sering kita baca itu jangan sampai lupa gitu ya. Nah, kemudian dari sini jangan pernah merasa tenang kalau masih punya hutang. Nah, di sini ya yang tadi pernah dibahas di salah satu hadis ya yang sudah kita bahas bahwa barang siapa yang meninggal ya masih punya utang walaupun 1 dinar atau dirham, maka utang tersebut ya akan dilunasi, nanti diambil kebaikan kita ketika di hari akhirat. Karena di hari akhirat itu tentu saja sudah tidak berlaku ya dinar dirham di sana. Nah, ini pokoknya jangan merasa tenang ketika masih punya utang. Segera selain berdoa kita pun berikhtiar untuk mau dengan menyicil atau seperti apapun gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah pokoknya harus kita perhatikan ya ketika kita harus berhutang gitu ya. Harus memperhatikan diantaranya jika keadaan terpaksa, jangan sampai sedikit-sedikit berhutang gitu ya. Jadi hutang itu diperbolehkan memang jika memang dalam kondisi yang terpaksa gitu ya. Misalnya kayak ada kebutuhan mendesak atau kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan gitu ya. Usahakan untuk tidak berhutang ya untuk kebutuhan yang kayak konsumtif misalnya kayak kebutuhan sekunder atau apalagi tersier misalnya. Kan kita sedikit-sedikit mobil nyicil, motor nyicil, berhutang itu. Pokoknya harus memastikan, hitung dulu ya misalnya apakah kita semua misalnya mampu membayarnya di kemudian hari. Jadi lebih dirasionalkan. Dan ini ya, jika kita berutang niatkan untuk membayar. Tentu saja ketika kita berutang maka niatkan untuk segera membayar. Jangan sampai kita terjebak ya pada utang, kemudian kita menunda-nundanya sampai akhirnya ada godaan tidak mau membayarnya gitu ya. Tadi hadis di atas ya bahwa di antaranya hadis dari Abi Hurairah yang menyampaikan bahwa pokoknya barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan berhutang ya, dengan tujuan untuk membayar ya, mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Nah, kalau niatnya bagus, Allah akan menolong ya. Dan barang siapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya, pokoknya tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Nah, jadi ini Allah akan senantiasa menolong jika niatnya baik ya. Nah, kemudian jangan pernah menunda. Jadi jangan pernah menunda membayar hutang gitu ya. Nah, terkadang kita ya misalnya pokoknya jangan pernah menunda membayar utang ya. Bentar batuk. Nah, jadi jangan sampai menunda-nunda ya untuk membayar hutang. Pokoknya tidak boleh bagi orang yang mampu ya menunda bayar utang misalnya ditunda. Jadi penundaan yang dilakukan oleh orang yang mampu bayar ya apa yang wajib ditunaikan. Nah, ini jangan sampai seperti tadi bahwa penundaan ya matolul ghani
zulmun wa iza utbi ahadukum ala maliin falyatba, bahwa penundaan ya, matlu, penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu ya, padahal dia mampu, misalnya matlul ghani, dia menunda-nunda bayar utang padahal dia al-ghani, mampu, zulmun, itu adalah suatu kezaliman. Dan jika seorang di antara kalian diikutkan kepada orang yang mampu ya, wa iza utsbi ahadukum ala maliin falyatba, maka hendaklah dia mengikutinya. Pokoknya tadi ya, bahwa barang siapa misalnya kita mampu membayar hutang, maka diharamkan untuknya untuk menunda-nunda utang ya, yang wajib dilunasi ya, jika sudah jatuh tempo gitu ya. Tadi hadisnya matlul ghani zulmun wa idza utbi ahadukum ala maliin falyatba. Pokoknya barang siapa yang punya utang maka segera bayar ya, hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Pokoknya hendaklah bertakwa kepada Allah ya sebelum maut menjemput ya, dengan tiba-tiba, jangan sampai masih tergantung ya dengan hutangnya itu misalnya. Nah, kemudian jangan pernah menunggu ditagih dulu ya baru bayar utang. Nah, tadi bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang. Nah, jadi jangan sampai misalnya ya udah misalnya nggak ditagih, diam ya misalnya. Pokoknya sebaik-baik di antara orang adalah siapa? Orang yang paling baik. Jadi orang yang paling baik dalam pembayaran utang ya, dalam pembayaran utang. Nah, jadi ini adalah mencerminkan ya karakter seseorang. Jadi hadis ini bahwa manusia terbaik ya, khairukum ya, bahwa manusia terbaik itu banyak kan ya. Tadi jangan sampai kita menunda utang ya, tadi bahwa fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qadaan. Pokoknya salah satu tolak ukur kualitas bahwa seseorang itu hubungan sosialnya baik, bagaimana dilihat dari cara seseorang membayar utang. Bahwa intinya tolak ukur kualitas seseorang ya, hubungan sosialnya bagus atau tidak itu dilihat dari cara seseorang membayar utang misalnya. Karena di sini ya fa inna, maka sesungguhnya min khiyarin nas, manusia terbaik dalam pandangan Allah adalah ahsanuhum qadaan, orang yang paling baik dalam bayar utang. Nah, bahwa karena itu syariat ya memberikan ketentuan bahwa ketika seseorang punya uang cukup ya, kemudian untuk membayar tanggungan utang yang dia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberinya hutang gitu ya. Jadi jangan sampai menunda-nunda bayaran utang, karena itu adalah termasuk kezaliman. Tadi ya Rasulullah menyampaikan bahwa matlul ghani zulmun, pokoknya menunda-nunda bayar utang bagi orang yang mampu bayar adalah sebuah kezaliman. Jadi menurut para ulama ahli hadis ya, bahwa hadis tadi pokoknya mengarah pada ketentuan haramnya seseorang untuk menunda utang ya, ketika seseorang itu sudah cukup ya secara finansial dan mampu untuk bayar gitu ya. Nah, berbeda ketika seorang dalam keadaan tidak punya uang, maka ia tidak tergolong dalam hadis tadi gitu ya. Jadi makna hadis di tadi ya, bahwa haram bagi orang yang cukup secara finansial melakukan penundaan bayar utang setelah tetapnya utang itu, berbeda halnya dengan orang yang belum mampu, misalnya yang belum mampu membayar misalnya. Kalau yang belum mampu membayar ya, maka tidak termasuk dalam kategori tadi. Nah, bahwa intinya menunda bayar utang ya bagi orang yang mampu mah tadi perbuatan zalim, dan ini adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Sedangkan kalau menunda orang yang tidak mampu itu tidak dianggap zalim dan bukan perbuatan haram ya. Nah, tadi bahwa ada uzur ya, ada uzur misalnya keadaan kalau seseorang tercukupi ya membayar utang, tetapi ia tidak mampu untuk membayarnya karena harta itu misalnya ada di tempat atau karena ada faktor lain misalnya, maka boleh misalnya mengakhirkan misalnya kalau ada sesuatu misalnya. Nah, ini harus sangat jangan sampai misalnya ya
di sini oleh para ulama didiskusikan ya, apakah orang yang menunda-nunda bayar utang itu termasuk kategori fasik atau seperti apa. Kalau menurut mazhab Imam Malik bahwa orang yang menunda utang itu kategorinya fasik meskipun hanya dilakukan satu kali, sebab dalam pandangan mazhab ini bahwa menunda utang itu termasuk dosa besar ya. Menurut mazhab Syafi'i, label fasik itu berlaku ketika perbuatan haram itu dilakukan berulang-ulang. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, kalau Imam Maliki, walaupun hanya satu kali, nah itu tetap masuknya dalam kategori fasik. Nah, sehingga ulama mazhab Maliki mereka berbeda pendapat ya mengenai orang yang menunda bayar utang itu, apakah ia dihukumi fasik, dan kalau dia dihukumi fasik jadi tertolak kesaksiannya ya ketika di majelis hakim. Nah seperti itu. Pokoknya harus diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakul adami, urusan hak sesama manusia, yang artinya dosanya itu tidak terhapus hanya dengan beristighfar sama Allah gitu ya. Tidak akan terhapus hanya dengan beristighfar kepada Allah. Jadi tetap harus diselesaikan gitu ya. Dalam perkataan salah satu imam ya, bahwa in laqitallah, ketika engkau bertemu dengan Allah ya, kemudian dengan membawa sab'ina zanban, 70 dosa, ahwanu, itu akan lebih ringan dibandingkan dengan min antalqahu, engkau bertemu dengan Allah bizan bin wahid, dengan hanya satu dosa saja, tetapi bainaka wa bainal ibad gitu ya, dosa yang sesama antara kamu dengan sesama manusia itu lebih berat gitu ya. Kalau dosa sama Allah walaupun 70 dosa itu lebih ringan dibanding dengan satu dosa saja ya, kayak berutang ini yang hubungannya dengan hakul adami. Nah itu tidak akan terhapus dengan istighfar sebanyak apapun gitu ya. Bahkan mati syahid pun tidak akan menghapus dosa dari utang ini. Nah kemudian jangan pernah mempersulit ya, dan banyak alasan dalam pembayaran utang, bahwa Allah Azza wa Jalla ya, hadis tadi, akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, melunasi utang gitu ya. Nah, Allah akan menyukai. Jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit. Nah, ini ya harus kita ingat bahwa ruh seorang mukmin itu, nah di sini ya harus hati-hati bahwa ruh seorang mukmin tergantung ya. Jadi tergantung, tidak ke atas tidak ke bawah ya, kepada hutangnya gitu ya, kepada hutangnya sampai utang itu dibayarkan. Jadi hati-hati karena ruh kita itu ya, ketika ruh seorang mukmin itu terkatung-katung, pokoknya tertahan ya, tertahan pada utangnya. Jadi tadi ya, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya ya, sampai utangnya itu dilunasi. Nah ini ya, bahwa hadisnya itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nafsul mu'min, bahwa jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun, jadi tergantung ya, terkatung-katung, bidainihi, dengan sebab utangnya, hatta yuqda anhu, sampai utangnya itu dilunasi ya. Nah ini jadi syarah dari hadis tadi, bahwa sesungguhnya bahwa Islam itu begitu kamil, mutakamil, begitu sempurna ya, begitu mengatur hablum minallah hablum minannas gitu ya, bahwa Islam mengatur muamalah, interaksi ya dengan pengaturan yang sangat baik, misalnya mengajarkan adab muamalah yang baik, transaksi yang benar itu seperti apa, misalnya dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, misalnya gadai, utang piutang. Nah utang piutang ini muamalah yang sebetulnya boleh ya dalam syariat Islam, boleh gitu. Nah muamalah ini wajib dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, tidak boleh menipu, tidak boleh ada unsur riba, tidak boleh ada kebohongan. Nah ini pokoknya tentang hutang ini ya, prakteknya banyak yang tidak sesuai syariat ya. Nah maka kita ya harus betul-betul bahwa utang itu sebetulnya kan boleh ya dalam syariat Islam, tetapi wajib bayar. Jadi tadi setiap utang piutang itu pokoknya dicatat, ditulis nominalnya, waktu melunasinya, janji, misalnya janji ditepati. Kalau memang belum mampu bayar, sampaikan kepada yang memberikan utang ya, misalnya
bahwa kita belum mampu bayar, meminta tempo, meminta pelonggaran misalnya bulan berikutnya atau seperti apa. Pokoknya yang wajib kita ingat sebagai seorang muslimah, pokoknya utang itu wajib dibayar. Kalau tidak dibayar akan dituntut sampai hari kiamat gitu ya. Bahwa Rasulullah tidak mau mensolatkan jenazah seseorang muslim yang masih punya tanggungan utang, walaupun hanya 2 dinar ya, sampai utang itu dilunasi. Jadi Rasulullah SAW tidak mau sama sekali mensolatkan jenazah seorang muslim yang masih punya tanggungan utang 2 dinar sampai utang itu dilunasi. Seorang yang meninggal dunia, maka yang pertama kali diurus ya, membayarkan utang-utangnya meskipun sampai habis seluruh hartanya ya, misalnya nggak ya, meninggalkan apa-apa, nggak meninggalkan warisan gitu ya. Membak di wasiyati yusi biha audain, jadi harus dipenuhi wasiat yang dibuat atau setelah dibayar utang ya. Jadi harus betul-betul ya, mimba di wasiyati yusi biha audain ghairu mudar wasiyata minallah. Nah, ini adalah intinya makna dari hadis tadi ya, jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung. Jadi jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung ya dengan sebab utangnya sampai utang itu dilunasi. Kalau Imam Son'ani menyampaikan bahwa hadis ini pokoknya menunjukkan bahwa seseorang itu akan tetap disibukkan dengan utangnya walaupun ia sudah meninggal dunia. Jadi hati-hati, walaupun sudah meninggal dunia akan terus digugat gitu ya. Hadis ini menganjurkan supaya kita melunasi utang sebelum kita meninggal dunia ya. Hadis ini menunjukkan bahwa utang itu adalah tanggung jawab yang sangat berat. Jadi alangkah besarnya ya tanggung jawab ini ketika mengambil barang orang lain tanpa izin. Hati-hati gitu ya. Tetapi kalau menurut imam yang lain ya, maksud dari apa sih maksudnya jiwa mukmin itu ruhnya terkatung-katung ya setelah kematiannya dengan sebab utangnya? Kalau menurut Imam Al-Munawi, beliau menyampaikan bahwa maksudnya ia terhalangi dari kedudukan mulia yang sudah disediakan untuknya, atau terhalang dari masuk surga bersama rombongan orang-orang soleh. Hati-hati, misalnya kita rajin sholat, rajin saum, rajin ibadah ya misalnya, tetapi hutang masih diabaikan. Nah ini jiwanya akan terkatung-katung. Kalau Syekh Utsaimin menyampaikan bahwa maksud dari jiwa terkatung-katung itu yaitu jiwanya ketika di dalam kubur tergantung pada utang atas dirinya. Jadi seakan-akan jadi wallahu alam ya, merasa sakit karena menunda penyelesaian hutangnya. Jadi dia tidak merasa gembira, tidak lapang dada dan kenikmatan untuk dia itu ya, karena masih punya kewajiban untuk membayar utang. Pokoknya wajib ya untuk ahli waris untuk segera mempercepat menyelesaikan utang mayit ya ketika meninggal. Misalnya ditelusuri ya, ditelusuri. Nah, kemudian jangan pernah berbohong ya. Nah, sesungguhnya ketika seseorang berutang, maka bila bicara ia akan berdusta dan bila berjanji ia akan ingkar. Ini salah satu ciri orang yang utang itu seperti itu. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhi. Nah, karena dalam surah Al-Isra ya, penuhi janji karena janji itu pasti dimintai mas'ula ya, akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk renungan hari ini. Hati-hati, sedikit sekecil apapun utang yang kita punya harus segera ditunaikan. Jangan sampai berpikir hilapeun misalnya. Ya udah misalnya. Dan yang terpenting kita harus banyak berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung dari dosa ya, dari maksam wal magrom, dari utang. Nah, bahwa seperti ini ada seorang yang bertanya ya kepada Rasulullah, mengapa engkau sering sekali Rasulullah berdoa ini ya, sering kali berlindung kepada Allah dari utang ini. Kemudian Rasulullah menjawab, inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, ketika terlilit utang, haddatsa fakadzaba, maka orang yang terlilit utang itu ketika bicara dia akan sering dusta, wa wa'ada, dan ketika dia berjanji ahlafa, dia akan sering memungkiri gitu ya. Nah seperti ini. Nah bahkan ya tadi ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffiru anni khotoya. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku gugur di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus? Rasulullah bersabda, na'am ya, in kutil tafisabilillah wa anta sabir
mustahib muqbil ghairu mudbir. Summa qala Rasulullah, kaifa qulta ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khatoya? Faqala Rasulullah, na'am wa anta sabir muhtasib muqbil ghairu mudbir illa dain. Jadi dengan jihad fisabilillah pun tidak akan terhapus illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Karena malaikat Jibril menyampaikan kepadaku seperti itu. Dengan jihad fisabilillah, dengan mati syahid, semua dosa terhapus kecuali hutang. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirrahman katsiran pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang utang piutang. Semoga kita semua terhindar dari utang piutang yang akan memberikan kejelekan buat amal kita. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah untuk kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu